tidak adil lebih memalukan daripada menderita dalam ketidakadilan. Selamat pagi nakku, apa kabarnya? Ibu harapkan kalian baik-baik saja. Nah, terima salam dari Ibu, salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas Dina. Adapun yang menjadi materi kita hari ini adalah kesenjangan dan juga bentuk-bentuk ketidakadilan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, siswa-siswi kami diharapkan mampu memahami pengertian dari ketidakadilan dan bentuk-bentuk ketidakadilan. Yang kedua, siswa-siswi kami diharapkan mampu untuk memberantas terjadinya ketidakadilan. Untuk lebih memahami materi kita hari ini, silahkan simak video berikut ini. Baiklah, minggu lalu memang kita sudah membahas sedikit mengenai yang namanya kesenjangan sosial ya. Sebelum memulainya, kita awali dulu dari pengertian kesenjangan sosial. Secara etimologis, kesenjangan ini artinya tidak seimbang, tidak simetris ataupun berbeda. Nah, otomatis ketika terjadi ketidakseimbangan pasti ada satu yang lebih tinggi, ada satu yang lebih rendah. Atau bahkan kalau dilihat dari segi kekayaan, ada satu si kaya, ada satu si miskin ya. Jadi kalau untuk melihat kesenjangan sosial ini yang paling jelas terlihat itu adalah ketika kita berkunjung ke kota-kota besar. Bisa kita lihat ada beberapa gedung pencakar langit ataupun gedung yang bertingkat. Nah, di belakang itu juga tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat juga permukiman-permukiman yang kumuh. Jadi, yang namanya senjang pasti tidak seimbang. Ya, tidak adil. Jadi sebenarnya kesenjangan sosial ini dan stratifikasi sosial ini memiliki keterkaitan. Nah, biasanya kesenjangan sosial yang paling besar faktor pendorongnya itu adalah dilihat dari segi ekonomi. Jadi biasanya di dalam kesenjangan sosial ini yang paling besar dibahas adalah mengenai penghasilan ataupun dari segi ekonomi seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, jadi biasanya jelas terlihat perbandingan kekayaan antara si kaya dan juga si miskin. Jadi di dalam masyarakat secara alami ada beberapa orang yang lebih kuat, belajar lebih cepat atau memiliki lebih dari apapun yang dianggap penting dalam masyarakat. Kesenjangan lainnya mungkin muncul karena ditentukan oleh manusia itu sendiri. Ya, ada yang berdasarkan karakteristik biologis, keterampilan sosial, uang, ya. Jadi berbeda-beda di dalam masyarakat. Oke. Nah, ada faktor penyebab kesenjangan. Ya, faktor penyebab kesenjangan yang pertama adalah menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Ya, pendapatan per kapita ini adalah pendapatan sehari-hari dari masyarakat. Nah, kenapa bisa berkurang? Otomatis ketika bertambah jumlah penduduk, maka lapangan pekerjaan juga akan semakin berkurang karena banyaknya orang yang mencari pekerjaan. Otomatis, contoh di dalam satu rumah, ketika dia memiliki banyak anak, sementara pekerjaannya selama ini hanyalah buruh harian, otomatis pendapatan per kapita tidak akan dapat memenuhi yang namanya kebutuhan dari hidup mereka. Lalu yang kedua, ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurang siapan sumber daya manusia ya. Ini sangat berpengaruh. Contoh misalnya, ketika di satu daerah sumber daya manusianya sangat kurang, sementara sumber daya alamnya kaya, maka mereka sama saja tidak akan bisa mengelola sumber daya alam tersebut. Akibatnya rendahnya sumber daya manusia. Jadi otomatis ini akan mengakibatkan pembangunan yang tidak merata. Jadi pembangunan ini biasanya yang paling berpengaruh contohnya adalah pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan ya. Lalu yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Nah, mobilitas sosial sendiri adalah perpindahan satu penduduk dari satu status ke status yang lainnya atau perpindahan pergerakan penduduk
ya, dari satu jenjang ke jenjang lainnya. Jadi tidak adanya pergerakan ini menyebabkan masyarakat itu stuck di situ-situ aja, ya. Jadi sikap mental tradisional yang tidak mau menerima kemodernisasian juga sangat berpengaruh di dalam penyebab kesenjangan ini tadi, ya, karena dia terikat dengan sikap tradisional, tidak mau berkembang. Nah, lalu ada beberapa sikap perilaku individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang sesuai dengan upaya itu. Nah, jadi ini adalah beberapa upaya yang perlu dilakukan oleh seorang individu dalam mengatasi kesenjangan sosial. Jadi ini berasal dari dirinya sendiri. Yang pertama adalah hidup sederhana sesuai kebutuhan. Ini sangat jelas. Ketika penghasilan kita sedikit tetapi kita mampu untuk hidup sederhana, otomatis kebutuhan kita dapat terpenuhi dan juga tidak terbengkalai. Ya, seperti yang sudah kita pelajari dalam kemiskinan yang bersifat kultural, di mana gaya hidup contohnya boros, ya kan, malas, ini termasuk salah satu hal yang dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan yang mengarah pada kemiskinan. Yang kedua, peduli nasib warga yang kurang mampu dengan menciptakan pekerjaan bagi mereka, atau seperti sekarang itu melalui program Keluarga Harapan dimunculkanlah beberapa kegiatan yang dapat membangkitkan ekonomi keluarga. Ya, misalnya dari segi beberapa para ibu diajarkan untuk membuat keripik atau membuat kerajinan tangan. Ini termasuk salah satu kegiatan UMKM, ya, usaha menengah kecil ke atas, ya. Lalu yang ketiga, meningkatkan pendidikan untuk menguasai iptek, ya. Bayangkan apabila kita buta huruf, buta warna, otomatis kita tidak akan dapat menguasai iptek. Membaca saja kita tidak bisa, apalagi harus menguasai iptek. Nah, jadi melalui pendidikan ternyata seorang individu itu dituntut untuk lebih meningkatkan pendidikannya supaya lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi di zaman seperti sekarang, sudah modern, segala sesuatunya itu menggunakan teknologi. Nah, lalu ada juga menghargai kreativitas dan hasil karya orang lain. Jadi dapat memunculkan kerjasama yang saling menguntungkan. Contoh, ketika seseorang memiliki modal tetapi dia tidak memiliki keterampilan, nah, dia harus bisa melihat adanya kemampuan-kemampuan masyarakat di sekitarnya yang dapat dikembangkan dengan cara dia yang menanamkan modal. Sementara modal itu tadi dijadikan sebuah usaha oleh masyarakat yang memang dianggap kreativitas. Nah, jadi ini dapat menguntungkan bagi pemilik modal dan juga dapat menguntungkan bagi orang yang dipekerjakan. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada bentuk-bentuk ketidakadilan. Nah, jadi yang namanya tidak adil sudah pasti sering mendengar atau bahkan pernah merasakan, ya. Ketidakadilan merupakan tindakan yang sewenang-wenang menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional, tidak sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi ketidakadilan ini apabila terjadi berlarut-larut dan tidak disikapi dengan baik, nah, maka akan menimbulkan banyak masalah. Nah, di sini ada salah satu contoh. Di sini ada gambar seorang anak di mana di situ ada tulisan penggusuran adalah kejahatan pemerintah masyarakat bawah, ya. Jadi mereka menganggap bahwa ketika terjadinya penggusuran itu masyarakat bawah ini adalah masyarakat yang paling tertindas. Mereka merasa bahwa hal itu tidak adil. Jadi bentuk ketidakadilan ini sendiri ada 4. Yang pertama adalah stereotip. Stereotip ini sendiri merupakan pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Bentuk prasangka antar ras berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan komunikasi verbal maupun nonverbal. Maksudnya adalah contoh dari stereotip ini, ya kan? Nah, banyak orang yang berpikir atau bahkan memberikan pengecapan terhadap suku Batak. Mereka mengatakan bahwa Batak itu galak. Nah, padahal sebenarnya semua ini tergantung pada individunya. Kita tidak bisa membawa kepada kesukuannya. Ada juga yang mengatakan bahwa ternyata begitu mendengar kata masyarakat Jawa dianggap lamban. Nah, atau misalnya ketika mendengar
kata suku Padang. Oh, suku Padang ini dianggap pelit. Nah, jadi sebenarnya stereotip ini adalah pemberian label negatif terhadap seseorang, tetapi berdasarkan ras atau berdasarkan bisa dikatakan berdasarkan julukan dari sukunya. Nah, sebenarnya ini hal yang tidak baik. Inilah tadi ketidakadilan ini tadi, ya. Biasanya di dalam stereotip ini ada perbedaan kategori kami dengan mereka. Kami kan begini, mereka kan begitu. Nah, lalu yang kedua adalah marginalisasi. Ya, nah, jadi marginalisasi ini merupakan proses peminggiran kelompok tertentu akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Jadi di sini ada masalah yang paling besar ini adalah masalah gender, di mana kalau perempuan itu dianggap tidak layak untuk menduduki kursi pemerintahan, tidak layak mendapatkan pendidikan. Nah, jadi perempuan juga hanya diharapkan untuk bekerja di rumah. Nah, ini termasuk salah satu marginalisasi dalam bentuk gender, ya. Jadi perbedaan antara marginalisasi ini tadi ataupun perbedaan gender ini dapat menyebabkan kemiskinan. Perempuan dituntut untuk tidak bekerja, ya. Nah, jadi perbedaan antara populasi dan kelompok seperti etnis, ras, agama, budaya, bahasa, adat istiadat, penampilan, dan afiliasi memungkinkan populasi dominan untuk meminggirkan kelompok-kelompok yang lemah. Berarti di sini ada seperti hukum rimba, yang kuat yang bertahan, ya, yang kuat memerintahkan yang lemah. Jadi biasanya di dalam marginalisasi ini orang selalu melibatkan kemampuan penduduk yang dominan untuk melaksanakan beberapa tingkat kontrol dan kekuasaan atas kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Biasanya di sini jelas terlihat ketika adanya sebuah, kita boleh misalnya dalam sebuah acara, biasanya mereka kalangan-kalangan ataupun golongan-golongan atas ini memiliki kumpulan tersendiri dibandingkan golongan-golongan bawah, ya. Nah, dari segi penampilan juga pasti jelas berbeda. Lalu ada subordinasi. Jadi subordinasi ini adalah penomorduaan, ya, penomorduaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial kelompok tertentu. Lalu di mana kelompok minoritaslah yang menjadi korban, diperlakukan tidak seimbang. Nah, di sini terjadi mayoritas dominan. Maksudnya kelompok yang mayoritas ini menjadi dominan, sementara kelompok minoritas ini adalah kelompok yang kurang beruntung karena mereka secara fisik maupun kultural merupakan subjek yang diperlakukan tidak seimbang, ya. Jadi biasanya kelompok mayoritas ini menguasai sumber daya sehingga selalu merasa dapat bertindak secara tidak adil, menguasai dan mempunyai martabat jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Hampir sama juga dengan marginalisasi ini ataupun nanti dengan yang namanya dominasi, ya. Dominasi merupakan kondisi yang dialami oleh orang-orang atau kelompok penguasaan pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Contohnya adalah rezim politik, despotisme, kapitalisme, dan feodalisme, di mana mereka para pemilik modal dan pemilik lahan adalah orang-orang yang dianggap kuat dan dianggap berpengaruh. Jadi ini adalah keempat contoh dari ataupun keempat bentuk-bentuk dari ketidakadilan. Nah, jadi apabila terjadi bentuk-bentuk ketidakadilan ini dapat menyebabkan satu masalah di masyarakat. Karena apa? Karena di sini biasanya yang dianggap benar, yang dianggap lebih baik itu adalah mereka yang berada pada posisi tertentu atau posisi teratas, atau mereka yang memiliki kekayaan, bahkan mereka-mereka yang memiliki kekuatan lebih dibandingkan yang lain, ya. Jadi semoga kalian dapat memahami apa yang disampaikan hari ini. Terima kasih. Demikian materi kita untuk hari ini. Ibu harapkan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Terlebih-lebih tolong dikerjakan tugasmu. Hargai usaha gurumu dalam memberikan video pembelajaran untukmu. Ya, demikian saja untuk hari ini. Nah,
Sebelum menutup pembelajaran kita, Ibu mau bertanya, nilai karakter apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Untuk menjawabnya silahkan lihat soalnya di Google Classroom. Demikian saja, terima kasih.